Ngomong-ngomong soal pelantikan presiden, hingga kini Indonesia tercatat telah melangsungkan pelantikan 7 sosok presiden. Prabowo akan menjadi sosok ke-8 yang dilantik sebagai Presiden RI. Setiap pelantikan presiden tentu memiliki cerita masing-masing. Nah, ada kisah menarik nih di balik pelantikan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia yang saat itu baru berumur 1 hari. Tepat 20 Oktober 2024. Masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi berakhir. Di hari yang sama pula, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Pelantikan Prabowo Gibran dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Prosesi pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu dilakukan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Prabowo Gibran sudah resmi dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah memenangkan pemilu 2024 dengan perolehan suara nasional sebesar 96.214.691 suara dari total 164.227.475 suara sah. Ngomong-ngomong soal pelantikan presiden, hingga kini Indonesia tercatat telah melangsungkan pelantikan 7 sosok presiden. Prabowo akan menjadi sosok ke-8 yang dilantik sebagai Presiden RI. Setiap pelantikan presiden tentu memiliki cerita masing-masing. Nah, ada kisah menarik nih di balik pelantikan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia yang saat itu baru berumur 1 hari. Bagaimana ceritanya? Simak kisah selengkapnya bersama saya, Adina Septia, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Sebelum menyimak kembali kisah di balik pelantikan Presiden pertama RI Soekarno, tidak ada salahnya menengok lebih dulu pelantikan Presiden pada masa Orde Baru sampai era setelah Reformasi. Karir politik Soeharto tidak lepas dari peristiwa G30S dan Super Semar. Jadi, pada 11 Maret 1966, Soekarno yang seharusnya memimpin rapat kabinet meninggalkan istana kepresidenan di Jakarta setelah dapat laporan adanya pasukan liar yang bergerak di luar istana. Di malam harinya, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dengan Super Semar itu, Soeharto tak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga secara perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional. Soeharto dilantik menjadi Presiden kedua RI pada 27 Maret 1968 setelah setahun menjadi pejabat presiden sejak 12 Maret 1967. Kekuasaan Soeharto berakhir setelah 32 tahun karena demo mahasiswa yang menuntut reformasi dan terjadinya kerusuhan pada Mei 1998. Ia lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie dilantik di Istana Negara pada 21 Mei 1998 menjadi Presiden RI ketiga setelah Presiden kedua RI Soeharto mengundurkan diri. Pelantikan Habibie tidak dilakukan di gedung DPR MPR karena pada saat itu gedung DPR MPR diduduki oleh mahasiswa yang menuntut reformasi. Pelantikan Habibie saat itu memang berlangsung di tengah situasi yang tidak stabil. Demo besar-besaran mahasiswa yang menentang Soeharto meletus di berbagai daerah termasuk Jakarta. Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI keempat menggantikan B.J. Habibie di gedung MPR DPR pada 20 Oktober 1999. Gus Dur terpilih setelah memenangkan pemilihan melalui voting dalam sidang umum MPR dan mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Saat Gus Dur dilantik, Indonesia sedang berada di tengah sejumlah permasalahan rumit, mulai dari krisis ekonomi hingga disintegrasi bangsa. Bahkan Timur Timur memilih merdeka melalui jajak pendapat pada 1999. Tak hanya itu, kondisi negara makin diperparah dengan masalah pemberontakan di Aceh dan Papua, kerusuhan Ambon dan Poso. Megawati Soekarno Putri merupakan sosok presiden perempuan pertama di Indonesia. Ia dilantik di gedung MPR DPR pada 23 Juli 2001
menggantikan Gus Dur yang masa jabatannya dihentikan MPR di tengah jalan. Pelantikan Ketua Umum PDIP saat itu terbilang sunyi, sebab situasi politik yang tengah memanas setelah presiden sebelumnya, Gus Dur, dilengserkan. Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2001. Saat Megawati dilantik, tak ada perayaan khusus termasuk di kantor DPP PDIP. Pendukungnya hanya mengikuti sidang istimewa MPR dari siaran televisi atau radio. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu. Sehingga pelantikannya pada 20 Oktober 2004 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal itu juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pelantikan SBY bersama wakilnya Yusuf Kala tidak dirayakan dengan pesta. Kala itu, SBY JK membacakan sumpah jabatan di depan 611 dari 678 anggota MPR yang hadir. Usai 5 tahun memimpin Indonesia, SBY kembali terpilih untuk melanjutkan jabatannya pada 2009 hingga 2014. Berbeda dengan pelantikan presiden-presiden sebelumnya, antusiasme masyarakat begitu terasa saat Jokowi dilantik sebagai presiden ke-7 bersama Yusuf Kala sebagai wapres pada 20 Oktober 2014. Ketika keduanya dilantik, ribuan warga telah memenuhi kawasan sekitar Sudirman Tamrin dan Monas untuk menyaksikan jalannya pelantikan di gedung MPR melalui layar besar. Seusai prosesi pelantikan, Jokowi JK disambut dengan kirap budaya. Keduanya menaiki kereta kuda yang akan membawanya ke Monas. Usai 5 tahun menjabat, Jokowi kembali dilantik menjadi presiden pada 2019. Pada periode keduanya, Jokowi dilantik bersama Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden. Pelantikan presiden dan wakil presiden diatur secara jelas dalam UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 3 ayat 2 UUD disebutkan, presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Kemudian dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan presiden dan wakil presiden terpilih harus mengucapkan sumpahnya di hadapan sidang paripurna MPR. Berbeda dengan pelantikan presiden pada era setelah reformasi, pelantikan Soekarno sebagai presiden pertama RI berlangsung relatif singkat. Lalu, seperti apa momen pelantikan Soekarno sebagai presiden untuk pertama kalinya? Indonesia yang baru berumur 1 hari memilih pemimpin untuk pertama kalinya melalui musyawarah dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Usulan ini disampaikan dalam sidang pertama PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945. Sidang yang digelar di Gedung Chuo Sangiin atau kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Agenda pemilihan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia dimulai pukul 13.45 WIB setelah diskors sejak pukul 12.20 WIB. Seusai dibuka oleh Soekarno selaku pemimpin sidang, Oto Iskandar-Dinata, tokoh dari Tanah Sunda yang dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat, mengusulkan pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Usulan Iskandar-Dinata disambut tepuk tangan anggota sidang, sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang menggambarkan sejuknya suasana pemilihan presiden untuk pertama kali. Usulan itu diterima oleh anggota sidang. Soekarno pun resmi terpilih sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno merespons amanah yang baru saja diterimanya dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang langsung disambut riuh tepuk tangan. Setelah itu, semua anggota sidang berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian peserta sidang memekikkan Hidup Bung Karno sebanyak 3 kali. Cara serupa digunakan untuk menentukan wakil presiden RI. Oto Iskandar-Dinata mengusulkan nama Muhammad Hatta untuk mendampingi Bung Karno. Usulan ini kembali ditanggapi dengan riuh tepuk tangan peserta sidang dan lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan. Mereka juga meneriakan Hidup Bung Hatta sebanyak 3 kali di ruang sidang. Tak ada perayaan apapun. Bung Karno yang saat itu memimpin sidang kembali membawa persidangan ke agenda selanjutnya. Sidang itu juga membahas aturan peralihan seperti pembentukan pemerintahan Indonesia hingga pembentukan komite nasional yang membantu kinerja presiden.
Seusai rapat, tak ada momen spesial terkait pelantikan presiden. Namun ada sejumlah kisah lain di balik pelantikan yang masih terekam dengan baik dalam benak Soekarno. Kisah ini disampaikan oleh Soekarno kepada Cindy Adams, wartawan dari Amerika Serikat hampir 2 dekade kemudian setelah sidang PPKI. Kepada Cindy, Soekarno mengenang betapa sederhananya pemilihan presiden saat itu, yang kemudian dituliskan Cindy dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat karyanya. Dalam perjalanan pulang setelah dipilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Soekarno bertemu dengan pedagang sate yang sedang berjualan dengan bertelanjang kaki. Soekarno memutuskan untuk memanggil pedagang sate itu. Saat itulah Soekarno memberikan perintah pertamanya usai menjadi presiden kepada pedagang sate, yakni sate ayam 50 tusuk. Soekarno mengenang saat itu ia jongkok di dekat got dan menyantap sate dengan lahap. Bagi Soekarno, begitulah caranya merayakan amanah yang baru saja diterima beberapa jam sebelumnya. Satu kisah lainnya setelah pelantikan Soekarno sebagai presiden adalah tentang mobil kepresidenan yang belum dimiliki oleh Indonesia. Sudiro, salah seorang pemuda dan loyalis Soekarno yang menyadari perihal mobil kepresidenan ini. Saat itu Sudiro mengetahui di Jakarta terdapat sebuah mobil Buick milik seorang kepala jawatan kereta api dari Jepang. Mobil tersebut tergolong mobil mewah pada zaman itu. Sudiro bersama beberapa orang loyalis Soekarno lainnya berhasil menemukan keberadaan mobil itu. Beruntungnya Sudiro juga mengenal sang sopir sehingga ia segera meminta kunci mobil Buick itu. Sang sopir awalnya dilanda kebingungan saat Sudiro tiba-tiba memekikkan kata merdeka. Kebingungannya baru terjawab setelah dijelaskan mobil itu dibutuhkan untuk mobil kepresidenan. Sayangnya, setelah kunci mobil diberikan, Sudiro tak dapat mengendarainya. Menurut Soekarno, pada masa itu tak banyak orang Indonesia yang mampu mengendarai mobil mewah. Sebab, hanya para pejabat yang diizinkan mengendarai mobil selama zaman pendudukan Jepang. Tapi, keberuntungan datang lagi. Salah seorang rekan Sudiro ternyata bisa mengendarai mobil Buick itu. Nah, mobil inilah yang menjadi kendaraan kepresidenan Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Mobil ini juga menjadi saksi bisu yang menemani mobilisasi Soekarno menuju Yogyakarta saat pasukan sekutu mendarat pada era revolusi. Nah, itu tadi pelantikan presiden dari masa ke masa termasuk pelantikan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia yang berlangsung singkat dan tanpa perayaan. Tentu suasana zaman saat itu sangat berbeda dengan saat ini. Kala itu bahkan tak ada riuh pemilihan umum, apalagi debat hingga penyampaian visi misi calon presiden. Sementara momen pelantikan pada era-era sekarang dibuat lebih tertib dan sakral setelah melewati proses pemilihan umum yang panjang dan penuh liku-liku. Terus, gimana nih pendapat sahabat Kompas.com? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di lain cerita. Hanya di YouTube Kompas.com, jernih melihat dunia.